Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan walafiat. Saya doakan semua sukses. Amin ya rabbil alamin. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing lagi tulisan dari Suhuwan, Ketua AMRI, owner Idlemat. Kunci kesuksesan ada di dalam diri, bagian ketiga. Kenapa saat ini saya diam, pasrah, berdoa, dan berserah dengan otomatis saya dapat mengapung di atas air. Dengan bersedekah, berarti kita bersyukur dan sekaligus berserah kepada Allah. Dengan berserah kepada Allah, kita menyadari bahwa sebagai hamba, banyak hal yang kita tidak mampu menyelesaikan dalam hidup ini, dan harus bergantung kepada Allah. Selama saya berjuang keras untuk bangkit, saya berjuang untuk melakukan sesuatu yang saya tidak sanggup sebenarnya. Dengan berserah kepada Allah, saya bisa fokus pada kemampuan yang saya miliki, kemampuan yang ada di dalam diri saya. Kekhawatiran dengan kegagalan yang saya alami, cemas memikirkan bagaimana nasib keluarga saya, nasib para karyawan, membuat saya memvisualisasi kegagalan. Sama seperti kekhawatiran akan tenggelam, justru membuat kita tidak bisa mengapung di permukaan air. Setelah saya kembali bersedekah, yang berarti bersyukur dan berserah kepada Allah, saya memvisualisasi keberhasilan. Aku sesuai prasangka hambaku, kata Allah. Sikap saya menjadi positif dan menjadi yakin akan mampu melewati situasi sulit dan akan mencapai kesuksesan. Pasrah dan keyakinan membuat saya otomatis bisa mengapung di permukaan air. Sejak diberi nasihat oleh almarhum Pak Endong, saya mulai bersedekah kembali. Walaupun saat itu untuk makan sehari-hari pun kadang-kadang kami kesulitan. Secara rutin saya juga mengirim kembali uang ke ibu saya dan selalu menelpon untuk meminta maaf serta doa. Alhamdulillah, sejak saat itu bisnis saya mulai bergerak naik dan banyak jalan serta kemudahan yang saya dapatkan. Saya teringat pada cerita seorang pemuda di Jeddah yang akan divonis pengadilan dengan ancaman penjara selama 10 tahun. Sebenarnya dia dizolimi, namun bukti-bukti semuanya memberatkan dia. 1 jam sebelum sidang dia menelpon seorang syekh dan memintakan nasihat apa yang harus dia lakukan. Syekh bertanya, "Kamu masih punya orang tua yang masih hidup?" Pemuda menjawab, "Masih ada ibu saya. Kalau ayah saya sudah meninggal." Syekh berkata, "Sekarang, mumpung masih ada waktu 1 jam, kamu keluarlah dari pengadilan itu. Pergi ke rumah makan terbaik. Belikan makanan terbaik, bawa ke rumah ibumu, dan makan sianglah bersamanya." "Syekh, saya kan divonis 1 jam lagi. Mana ada waktu saya untuk pergi makan bersama ibu saya?" ucap pemuda itu dengan bingung. "Coba lakukan. Niatkan murni dan tulus untuk berbakti kepada orang tua," ujar Syekh. Maka pemuda itu pun melakukan apa yang diminta oleh Syekh. Setengah jam kemudian dia menelpon Syekh sambil bersyukur kepada Allah. "Alhamdulillah Syekh, jazakallah khair. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Saya baru ditelepon oleh pengadilan jika saya tidak jadi divonis, karena ternyata ada orang lain yang melaporkan orang yang telah menuduh saya ini dengan kejahatan, dan banyak bukti dan terbongkar semua jika dia berdusta." Syekh bertanya, "Kira-kira apa yang menurut kamu sebabnya?" Kata pemuda, "Demi Allah, semenjak saya masuk ke rumah ibu saya sambil membawa makanan, ibu saya sambil menangis gembira karena saya berikan makanan. Kemudian ibu saya mendoakan saya, 'Nak, semoga urusan kamu mudah.' Padahal ibu saya tidak tahu masalah saya. 'Semoga urusanmu mudah, semoga kamu panjang umur.' Selama setengah jam saya didoakan terus oleh ibu saya, dan saya merasa doa ibu saya lah yang membuat akhirnya saya selamat. Begitulah orang yang berbakti kepada orang tuanya," jelas Syekh.
Sekitar 6 tahun setelah bangkit dari kebangkrutan dan telah punya 40 toko, saya sempat memiliki masalah yang cukup pelik saat itu. Saya menelpon ke ibu saya, minta agar saya dimudahkan dalam semua urusan. Saya tidak menjelaskan apa masalah yang saya hadapi, takut menjadi beban pikiran buat ibu saya. Alhamdulillah, dalam waktu yang menurut saya di luar nalar, masalah yang saya hadapi cepat teratasi. Saat ini, hampir setiap bulan selalu saya usahakan selama seminggu berada di dekat ibu saya. Karena usia yang sudah 80 tahun, 82 tahun, ibu saya tidak mudah lagi untuk bepergian mengunjungi anak-anaknya yang jauh seperti saya. Saya selalu minta ibu untuk terus mendoakan anak-anaknya. Jika tidak sedang berdekatan saya usahakan terus menelpon beliau 2-3 kali dalam seminggu. Jika ibu saya kelihatan sedang sedih, apalagi jika sedang sakit, sesibuk apapun kegiatan saya akan tinggalkan untuk terbang menjenguk beliau. Bahkan, pernah juga saya naik pesawat Jakarta Pekanbaru, pulang pergi dalam sehari untuk ibu jika memang tidak bisa menginap sama sekali. Kebangkitan dan apa yang saya capai hingga saat ini semua adalah berkat doa ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.